Oke, 3, 2, 1, close the door. Oke, sekarang kita akan sedikit ngebahas satu biasanya di Instagram Yuk Ngaji kebanyakan buat informasi. Nah, sekarang mau kita ngasih ilmu-ilmu yang bermanfaat buat keseharian teman-teman. Salah satunya yang kemudian cukup banyak masuk pertanyaan kemarin tentang, dan ini kita ditemenin sama guru kita Ustadz Hasan Al-Idrus membahas tentang fikih praktis pada hari ini, ya, yaitu tentang bagaimana sih tuh wudhu Habib jadi bagaimana ketika kita wudhu tapi dalam keadaan telanjang gitu. Biasanya kan kita habis mandi, habis mandi terus kemudian wudhu sekalian mau sholat gitu, misal entah mana mandinya jam 11 siang kan mau sholat zuhur, dia langsung wudhu tapi nggak pakai baju gitu. Itu wudhunya bagaimana? Sedangkan wudhu ini kan salah satu ibadah. Nah, itu wudhunya itu sah atau tidak atau bagaimana? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi washabihi man walah, amma ba'du. Ini masalah pembahasan, kita awali dulu dengan masalah pembahasan pembukaan aurat. Kalau kita tahu Ustaz, ya, masalah aurat ini Nabi Muhammad SAW menekankan kepada kita umatnya, bahkan walaupun kita dalam keadaan sendirian, untuk menutup aurat. Ya. Termasuk mandi saja gitu. Termasuk mandi. Bahkan kalau kita lihat guru-guru kita, mereka para ulama, mereka ini sampai mempersiapkan sarung khusus untuk basah-basahan. Agar apa? Ketika di kamar mandi dia tidak sampai membuka auratnya pusar sampai lututnya sehingga tertutup. Dan sampai segitunya mereka untuk menjaga auratnya. Kayak di pondok-pondok itu ya, jadi mandi itu namanya mandi basahan gitu ya. Pakai sarung. Berarti mandi itu bukan telanjang bulat ya, Kenapa? Dan juga sampai di kamar mandi pun ketika kita tidak berbuang air yang memang harus membuka aurat pun itu dianjurkan oleh para ulama tidak membuka kecuali secukupnya saja. Mau buang air kecil ya cukup secukupnya dibuka, tidak perlu buang air kecil tapi bukanya semua. Ya, bahkan ketika membuka aurat pun kita dikasih doa, yang mana doa ini agar tidak dilihat oleh jin. Yang mana kita tahu kamar mandi ini tempatnya jin. Bahkan ketika kita mau masuk kamar mandi ini diperintahkan untuk berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, dari aku berlindung kepadamu ya Allah daripada setan laki-laki dan perempuan. Banyak tempat jin di sana sehingga setan ini bisa melihat kita, kita tidak bisa melihat mereka. Dia bisa melihat aurat kita. Bagaimana caranya? Doa tadi. Apa doanya? Bismillah alladzi la ilaha illahu. Dan ini kita bisa menyimpulkan, kalau buang air saja atau mandi saja kita diperintahkan untuk tetap menutup aurat kita, ya sebisa mungkin, apalagi ketika kita hendak beribadah, yaitu adalah wudhu. Ya, bahkan khususnya yang harus kita ingatkan, yang penting dan selalu saya ingatkan di dalam kajian fikih ini, masalah ketika seseorang berwudhu, khususnya di pom bensin atau masjid-masjid pinggir jalan, orang-orang musafir biasa. Jadi mereka orang-orang perempuan, ya, mereka ketika dia mau wudhu, dia tuh langsung buka jilbab, seakan-akan sudah ya, jadi mahram semuanya. Dan dia di depan orang-orang lagi, dia buka jilbab, dia wudhu ya dengan santainya. Ataupun laki-laki biasanya kita sering lihat diangkat sarungnya sampai pahanya kelihatan. Jadi kadang kita mah ngelihat aurat perempuan itu bukan di mall tapi malah di musola ya, Itu. Insyaallah. Nah ini, sedangkan wudhu ini hukumnya wajib. Bagaimana ketika kita melakukan hukumnya suatu yang wajib yang harusnya kita mendapatkan pahala, malah karena kesalahan kita tidak belajar, kita tidak mengetahui ilmu, malah jadi kita mendapatkan dosa. Maka ini harus kita ingatkan. Hendaknya kita tutup aurat kita khususnya ketika kita berwudu tadi, Ustaz. Dan adapun membuka aurat ketika beribadah khususnya wudu, walaupun ketika kita sendiri, hukum aslinya makruh. Ya. Nah, lebih baik ditinggalkan. Jadi gitu ya. Jadi ini ilmu baru ya buat teman-teman, kalau nanti ada belajar tasqiyatun nafas, belajar tasawuf, salah satunya ya ketika mandi itu ya, itu bukan telanjang bulat semuanya gitu ya. Bahkan ada juga yang saya pernah dengar itu tentang ketika kita tuh dilarang sering memandang kelamin ya. Menyebabkan wajah kita jadi suram. Kalau kita lihat Imam Ali bin Abi Thalib, beliau mendapatkan titel karramallahu wajhah, semoga Allah memuliakan wajahnya. Salah satunya adalah karena beliau tidak pernah memandang kemaluannya. Bahkan Sayyidatuna Aisyah pun, istri Nabi Muhammad, ketika ditanya tentang hubungannya dengan Nabi Muhammad SAW,
Sayyidina Aisyah melihat ketika kita berduaan bersama Nabi Muhammad tidak pernah melihat kepada bagianku dan aku pun tidak pernah melihat kepada bagian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya para jomblo ya. Masya Allah. Jadi betapa kemudian Islam menjaga kita dari urusan kemudian kamar mandi sampai urusan kita bermuamalah dan lain sebagainya. So itu teman-teman bisa diamalkan. Kata kalau mandi itu siapkan salah satunya sarung atau itu kalau di kamar mandi, terus lakukan sebagaimana yang disunahkan, apalagi termasuk tadi wudhu adalah bagian dari ibadah yang wajib. Kalau wudhunya mau sholat kan, jadi wudhu itu jadi hukumnya wajib karena menjelang mau sholat, maka wudhunya juga harus sesuai dengan kemudian aturannya, yaitu apa, yang kalau yang nisa tadi, yang awat, jangan sampai kelihatan auratnya kalau di tempat-tempat umum. Karena kalau misal rambut itu kan nggak harus semuanya kan gitu kan ya Bebe. Cukup seret gitu, yang atas ini dah yang cukup kan gitu. Bahkan ada juga kalau yang nisa misal memang urgent sekali, boleh nggak cuman diusap jilbabnya dong? Kalau diperbolehkan jika dia meresap, jilbabnya memang bisa meresap, boleh. Jilbabnya meresap jadi diusap jilbabnya, mungkin karena kan ada tuh kan sholat masjid yang itu memang terbuka sekali gitunya apa tempat wudhunya. Jadi hati-hati jangan sampai amalan ibadah yang kita lakukan, yang ingin kita lakukan amalan kebaikan, tapi malah mendatangkan dosa gara-gara misalnya tadi kita tidak menjaga aurat kita dan tidak sesuai dengan yang diperintahkan. Salah satunya tadi ya wudhu, salah satunya juga asalnya menutup aurat. Kalau tidak menutup aurat jadinya makruh. Kalau mau habis mandi, jadi mandinya diusahakan dulu pakai sarung, jadi habis itu langsung wudhu saat itu, insya Allah itu yang lebih asal. Gitu ya teman-teman yang dirahmati Allah, semoga teman-teman bisa mengamalkan satu fikih praktis ini buat kehidupan kita sehari-hari, dan semoga kita istiqomah dan mendapatkan barokah dari setiap amalan yang kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.